biar saya bisa lihat muka kalian. Jadi saya pakai dua device ya. Satu bisa melihat ekspresi kalian. Oke. Jadi kita belajar tentang degradasi asam lemak. Oke. Kayak ada yang mau menceritakan kira-kira apa sih yang kalian dapat dari gambar yang di depan? Menurut kalian gambar di depan itu tentang apa? Ada yang mau berpendapat? Saya mungkin Silakan. Faiz. sebelumnya Oke. dari kan itu seperti siklus gitu ya Bu, dari healthy child atau anak yang sehat. Dia mungkin sudah terbiasa mengkonsumsi makanan makanan Mm-mm. bergizi, terus habis itu dia terbiasa main game sehingga Mm-mm. dia sering mengkonsumsi makanan-makanan dia menjadi mildly obese child sedikit bergizi itu yaitu makin lama makin olahraga Mm-mm. menjadikan dia sampai ke uh, moderately obese child di mana dia merasa bergerak terasa sulit dan terasa tidak nyaman. Lalu setelah itu bakal terjadi di obes adult di mana itu sudah menjadi stage obesitas. Obesitas Oke. Jadi intinya adalah ini sebenarnya terjadi dengan kita ya sehari-hari. Jadi banyak sekali nih. Ada yang suka main game di sini atau suka makan makanan yang junk food. Nah, jadi sekarang itu kasus obesitas itu sedang menjadi kasus yang sangat mendunia ya. Nah, awalnya dari mana? Awalnya dari anak-anak yang sebenarnya sehat. Gitu. Jadi anaknya sehat, tapi karena kebiasaan buruknya main game, terus makan makanan yang tidak sehat, tidak olahraga, cuma belajar aja di rumah. Jadi kalau kan banyak PR ya, banyak les, jadi diem di rumah, jarang kerja, akhirnya lama-kelamaan diem jadi orang yang terkena obesitas. Nah, kalau sudah terkena obesitas, akibatnya apa? Bisa kena penyakit jantung, diabetes, penyakit paru-paru, banyak lagi bahkan bisa sampai ke kena mental, depresi, tidak percaya diri, ya kan? Jadi tidak hanya kena fisiknya aja nih, tapi juga kena mental. Makanya penting untuk kita bisa mengurangi pola makan nggak sehat nih, mager-mageran kita nih harusnya kita kurangi gitu. Jadi banyakin jalan, kalau bisa jalan ya jalan, nggak usah pakai motor gitu. Oke, jadi selama untuk subbab ini kita akan mempelajari ini. Jadi transport jalur beta oksidasi dan sebagainya. Oke. Ini kita pernah pelajarin sebelumnya, masih ingat glikolisis? Jadi harus tahu konsep glikolisis dulu, baru kalian bisa masuk ke sini. Jadi kalau misalnya ada yang lupa materi glikolisisnya, silahkan kalian buka kembali materinya ya di sebelum semester, karena itu ada juga berhubungan dengan konsep yang akan kita pelajarin. Nah, ini gambar apa? Gambar apa? Mitokondria. Oke, keseluruhannya adalah gambar apa? Yang lain ke mute ya? Wait. Cek yang lain. Alin, gambar apa, Alin?
Alin Putri? Gambar sel, Ibu. Ya, gambar sel ya. Sel itu isinya ada organel sel. Jadi di sinilah proses pengolahan. Jadi saat kalian makan, kemudian makanan kalian itu menjadi energi, yang bertugas mengolah itu sebenarnya adalah sel-sel kalian. Jadi tidak terlihat tapi sebenarnya dia yang bekerja gitu. Nah, di depan kalian di layar ini adalah proses kalian. Oke. Apa saya nggak bisa pakai pulpen ya? Oke lah, nggak apa-apa, pakai aja. Jadi kita bisa lihat di sini sebenarnya ada 3 sumber lemak yang kita jadikan energi. Kan selalu belajar nih, oh lemak itu diolah menjadi energi gitu kan. Nah, lemak apakah semua energi yang berasal lemak itu asalnya dari makanan? Nah, jadi sebenarnya tidak selamanya energi kita yang berbentuk asam lemak itu asalnya dari makanan. Jadi ada beberapa sumber. Yang pertama ada yang dari, oke tadi benar ya, makanan. Jadi di makanan itu ada yang namanya triasil gliserol. Oke? Jadi triasil gliserol itu adanya di dalam makanan. Nah, triasil gliserol ini selanjutnya dikonsumsi. Oke, masuk ke dalam tubuh kita, diangkat sama prajurit-prajurit yang namanya chylomicrons. Nah, prajurit-prajurit ini yang angkat si triasil gliserol ini ke dalam tubuh. Oke. Nah, yang kedua, asalnya dari adiposa. Jadi yang tadi misalnya kita makan, oke, makanannya akan dibawa ke dalam tubuh, itu yang akan menjadi sumber energi kita. Kan jelas ya. Tapi kalau misalnya kita tidak makan, apakah kita tidak punya sumber lemak? Nah, ada. Dan sumber lemaknya yang kedua itu yang namanya adiposa. Jadi lemaknya disimpan di celengan kita. Nah, celengan kita ini namanya jaringan adiposa. Contohnya yang mana? Yang ada di bawah kulit. Jadi kalau misalnya kalian pegang ya ini. Nah, ini isinya adalah kayak yang sedikit kayak karena kurus ya. Tapi yang lain mungkin di bawah perut nih, di bawah perut kalian, di bawah perut ya kita biasanya agak lebar perutnya. Nah, di bawah kulit itu namanya jaringan adiposa. Disitulah disimpan triasil gliserol atau cadangan lemak. Nah, nanti begitu kalian kelaparan, si hormonnya ini akan dihasilkan. Jadi dia akan lapar nih. Nah, langsung akan ada sinyal untuk memecah triasil gliserol ini menjadi energi. Oke. Terus kalau misalnya tidak ada juga, apakah ada sumber lain? Ada. Yaitu sumbernya adalah di hati. Oke. Sumbernya adalah di hati. Nah, biasanya kalau yang di hati itu, kalau kalian ingat kuliah kalian sebelum semester, itu asalnya dari karbohidrat. Jadi karbohidratnya diubah menjadi lemak dan disimpan di dalam hati. Oke. Jadi ada 3 sumber lemak yang biasa kita gunakan, dan lemak itu akan diubah menjadi energi. Jadi ada di makanan, ada di jaringan adiposa, dan ada di hati. 3 ya, makanan, adiposa, dan hati. Oke. Next. Jadi intinya adalah makanan yang kalian konsumsi atau lemak yang kalian simpan itu tidak disimpan sebagai lemak bebas, tapi sebagai triasil gliserol. Jadi sudah kita pelajari kemarin ya. Sudah saya sebutkan juga, jadi tidak berasal dari asam lemak bebas, tapi berasal dari triasil gliserol. Oke. Nah, jadi asam lemak itu biasanya kita simpan dalam bentuk triasil gliserol. Tapi apakah hanya sebagai bahan bakar? Apakah hanya sebagai energi saja asam lemak itu? Nah, kalau kalian ingat struktur yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu dia juga membentuk yang namanya fosfolipid. Kalau kalian ingat ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat strukturnya fosfolipid. Nah, terus asam lemak juga dijadikan hormon. Jadi dia itu transformasi menjadi hormon, terus kadang juga digunakan untuk membawa protein ke membran site, jadi situs membrannya. Oke.
Nah, inilah kenapa asam lemak itu penting untuk sel. Boleh nggak kita tidak punya asam lemak sama sekali, tidak punya stok asam lemak sama sekali? Apa kira-kira yang terjadi kalau kita tidak punya stok asam lemak sama sekali? Apa kira-kira? Kurang energi, Bu. Ya, tidak punya energi, kita bisa mati. Kemudian Iya. hormon kita tidak diproduksi. Kalau hormon kita tidak diproduksi, bayangkan sekacau apa. Karena hormon itu adalah bagian yang bertugas memberi sinyal. Jadi nanti kalau kalian lapar, kalian nggak tahu diri kalian lapar, gitu. Tiba-tiba atau tubuh kalian tidak tahu kalau kalian lapar, sehingga tidak akan menghasilkan energi. Gitu. Jadi bisa mati kalau tidak ada asam lemak. Oke. Ada yang pernah dengar istilah anabolisme dan katabolisme? Di sini, Elza pernah dengar anabolisme, katabolisme? Pernah, Bu. Nah, apa itu anabolisme dan katabolisme? Bentar. Nggak, dari gambar aja, nggak usah googling, nggak apa-apa. Dari gambarnya aja. Kalian ada kelas ya setelah ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke. Elza? Nggak apa dari gambar yang kamu lihat di layar aja, nggak apa-apa, nggak googling juga nggak apa-apa. Dari gambar di depan kira-kira apa tuh? Apa bedanya gambar kiri dengan gambar yang di kanan? Yang gambar kiri itu gimana ya? Apa? Ayo, terbiasa punya pendapat sendiri, nggak kalau apa-apa di googling. Bedanya gambar kiri sama gambar kanan, kamu tinggal lihat aja di layar. Kalau yang gambar kiri itu kan anabolisme itu dia membentuk molekul yang besar itu. Kita membentuk molekul yang besar itu dari molekul-molekul yang kecil. Terus kalau di katabolisme itu kita membentuk molekul kecil dari molekul yang besar. Oke. Sih, kalian sebenarnya bisa melihat tanpa mencari di Google, ya kan? Oke. Jadi ada dua jenis metabolisme. Ada yang namanya anabolisme dan ada katabolisme. Untuk anabolisme kita akan memecah kita akan menggabungkan anabolisme itu kita menggabungkan molekul kecil menjadi molekul yang besar dengan memanfaatkan energi. Jadi kita menggunakan energi kalau kalian mau bergabung dari yang kecil mau menjadi molekul yang besar, pasti kalian membutuhkan energi kan? Makanya anabolisme itu adalah perubahan atau bergabungan dari molekul kecil menjadi molekul yang besar dengan membutuhkan energi karena kalian mau bergabung nih. Nah, kalau katabolisme kebalik, molekul besar itu dipecah menjadi molekul kecil. Nah, saat dia dipecah, otomatis dia juga akan melepaskan energi. Jadi itu bedanya ya. Anabolisme membutuhkan energi, katabolisme menghasilkan energi. Anabolisme dari molekul kecil bergabung menjadi molekul yang besar. Katabolisme dari molekul yang besar terpecah menjadi molekul yang kecil. Oke. Bisa ya? Oke, jadi kata kuncinya adalah di energi yang kalian gunakan. Oke? Udah, bisa ya? Nah, kira-kira saat kita makan seperti di awal tadi, ini saat kita makan atau saat kita mengambil
stok tabungan triacylglycerol kita di adiposa atau saat kita mengambil triacylglycerol yang ada di hati, kira-kira ini adalah proses kita mengubah lemak menjadi energi. Proses kita makan mengubah lemak yang kita konsumsi menjadi energi itu masuknya kemana? Ke anabolisme atau katabolisme? Kira-kira masuk kemana? Anabolisme atau katabolisme? Katabolisme. Apa? Ayo semuanya boleh? Anabolisme. Ya, anabolisme. Atau katabolisme? Katabolisme. Yang bilang anabolisme siapa? Katabolisme. Katabolisme. Oke, kenapa katabolisme? Karena dari Orang? Siapa? Silma tadi udah bilang karena menghasilkan energi. Oke, karena Itu menghasilkan kan dari yang molekul lain. besar Mm-mm. menjadi molekul kecil dan menghasilkan energi untuk katabolisme. Yang lain? Ada semuanya setuju? Atau ada yang bilang anabolisme tadi? Coba aku bertanya. Kalian makan, terus makanan kalian nih yang mengandung lemak ini kan diubah kita kan makan nih. Ini kita kan sedang mempelajari proses degradasi asam lemak di hari ini. Nah, makanan yang kalian makan itu kan berfungsi supaya kalian tetap hidup. Ya kan, kalian makan makanan kalian mengandung lemak. Nah, lemak itu kalian gunakan untuk tetap hidup. Nah, prosesnya disebut dengan anabolisme atau katabolisme. Setuju ya, katabolisme? Oke, jadi yang kalian makan itu kan molekul yang besar. Molekul yang kalian makan itu adalah triacylglycerol. Kita sudah lihat strukturnya di pertemuan pertama. Itu besar sekali. Nah, jadi makanan yang kalian makan itu masuk dalam wujud triacylglycerol. Kemudian dia akan diolah dalam tubuh. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Oke, jadi yang molekul triacylglycerol itu akan dipecah menjadi molekul-molekul kecil. Supaya apa? Supaya menghasilkan energi. Jadi proses ini kita sebut dengan katabolisme. Oke, jadi degradasi atau pemecahan asam lemak ini kita sebut sebagai katabolisme. Oke. Ini jadi kita akan mempelajari dua proses metabolisme asam lemak. Jadi yang pertama adalah degradasi atau katabolisme dan sintesis atau anabolisme. Jadi yang bagian hijau ini adalah penjelasan tentang proses degradasi atau katabolisme. Yang pink ini adalah proses sintesis atau anabolisme. Jadi yang terjadi di tubuh adalah tubuh akan memecah saat kita dalam keadaan lapar. Oke, maka tubuh akan membutuhkan energi. Maka dia akan memecah triacylglycerol menjadi energi, gitu ya. Nanti energinya dihasilkan dari pecahan-pecahan kecil dari triacylglycerol. Nanti kita lihat nanti setelah dipecah dia menjadi apa. Jadi triacylglycerol itu ada yang dari makanan, ada yang jaringan adiposa, atau ada yang dari hati. Tadi ingat ya, jangan sampai lupa 3. Dari makanan, dari hati, dan dari adiposa. Jangan sampai lupa. Oke. Nah, energi ini bisa mencukupi sekitar 3 bulan. Jadi kalau kalian lapar nih, 3 bulan nggak makan, bisa lah ya hidup. Nah, kalau kalian nggak percaya, coba dibuktikan 3 bulan nggak usah makan. Kalau misalnya benar berarti, kalau misalnya kalian masih hidup, berarti teorinya benar. Tuh. Nah, yang kedua reaksi sintesis, tapi nggak usah dicoba beneran. Reaksi sintesis ini kebalikannya. Jadi kalau tadi kita mengubah dia menjadi energi, nah kalau sintesis ini kalau kita menyimpan kelebihannya. Jadi sama aja kayak kalian kalau misalnya punya uang berlebih kan kalian tabung nih. Nah, sintesis asam lemak itu sama. Kalau kalian punya asam lemak yang berlebih atau energi berlebih yang tidak digunakan, itu biasanya kita simpan, kita tabung dia. Nah, di mana kita menabung kalau di tubuh? Menabung lemak di mana? Kira-kira?
kita menabung lemaknya di jaringan adiposa. Betul. Yang ada di bawah kulit. Jadi kalau kalian cek ya di bawah kulit kalian ini, nah itu ada yang tebel-tebel di bawah kulit di seluruh tubuh, itu adalah tabungan kalian dalam bentuk lemak. Jadi ada yang tabungannya banyak, ada yang tabungannya sedikit, ada yang juga yang nggak punya tabungan. Jadi kalau misalnya kalian makan kebanyakan, nah tubuh kalian akan menabung lemak-lemak yang tidak kalian ubah menjadi energi itu di dalam jaringan adiposa gitu. Jadi kalau misalnya kalian makannya banyak, habis itu nggak pernah gerak, ya siap-siap aja tabungannya banyak gitu. Jadi kalian harus ada dua, sama aja kayak kalian punya uang. Kalau kalian makan, artinya kalian kerja, tapi tidak menghabiskan uang, tidak beraktivitas, maka tabungannya akan banyak gitu. Tapi kalau kalian kerjanya sedikit, udah gitu aktivitas terus, otomatis tabungannya tidak ada gitu. Jadi ini konsepnya adalah seperti menabung. Kalau kita sedang banyak uang, maka kita akan mensintesis atau anabolisme. Tapi kalau misalnya kita sedang nggak punya uang nih, otomatis tabungan kita akan kita ambil kan. Nah itu namanya katabolisme atau degradasi. Oke. Lihat di depan kalian, kalau misalnya sekarang kalian minta menghafalkan ini, apakah bisa atau apakah masuk akal di kepala kalian? Angka-angka ini dan persamaan reaksi ini masuk akal nggak buat kalian? Jujur, mau nggak ngafalin ini semua? Gimana? Arum, gimana Arum menurut kamu? Baik Arum? Baik Arum? Ada orangnya? Baik Arum? Nggak ada orangnya? Gevira? Iya, Ibu. Setelah kamu melihat yang ada di depan ini, kira-kira masuk akal nggak? Enak nggak ngafalinnya kalau kayak gini? Enak kayaknya, Bu. Enak kayaknya. Oke, jadi sekarang ini mungkin terlihat nggak masuk akal, tapi dari bertahun-tahun mengajar di sini, setelah kalian mempelajari tahapan-tahapan metabolisme asam lemak, biasanya akan paham dan akan mengerti kenapa seperti ini. Nah, kalau sudah paham, pasti akan ingat sendiri tanpa perlu menghafalkan. Jadi, target kita adalah supaya kalian mengingat persamaan ini tanpa kalian perlu menghafalkan. Nah, ini sudah kita pelajarin di tahun-tahun sebelumnya, dan biasanya mereka ingat sendiri tanpa perlu menghafalkan setelah mempelajari metabolisme asam lemak. Nanti ini akan make sense, akan masuk akal kenapa ada 7 NAD+, 7 FAD, kenapa ada 8 asetil koenzim A, kenapa ada AMP, kenapa ada 2 PI, nanti itu akan menjadi masuk akal. Oke? Ada yang masih ingat ini? Masih ingat? Siklus ini? Ada yang masih ingat? Ingat nggak? Ya atau tidak? Silahkan mengangguk jika iya, menggeleng jika tidak. Ada yang masih ingat? Oke, ini kalian pelajari sebelum semester, jangan sampai hilang semua memori kalian menjadi abu dan debu ya sebelum semester udah hilang, jangan sampai. Jadi ini dia. Nah, ini adalah bukan berarti kita mempelajari metabolisme baru kita melupakan metabolisme yang lama. Karena sebenarnya metabolisme asam lemak dengan metabolisme
karbohidrat ya, itu bersinggungan. Oke, kalau kemarin kalian waktu glikolisis kan belajar nih, jadi glukosa diubah menjadi pirufat, diubah menjadi asetil koenzim A, baru masuk siklus Krebs. Itu ya, kalian belajar ini sebelum mid semester. Nah, asam lemak itu sebenarnya sama aja. Jadi asam lemak itu nanti akan dipecah, akan didegradasi. Nah, setelah dia didegradasi akan menghasilkan yang namanya asetil koenzim A. Gitu. Jadi hasil dari glikolisis dengan hasil dari asam lemak itu sama, yaitu asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini barulah masuk ke siklus Krebs, dari siklus Krebs ke transport elektron baru menghasilkan yang namanya ATP. Oke, jadi di mata kuliah ini, di bab ini, saya tidak akan mengajarkan sampai terbentuknya ATP di akhir. Kenapa? Karena kalian sudah pelajari sebelum mid semester. Jadi saya akan ajarin sampai asetil koenzim A saja. Karena setelah dari asetil koenzim A, dia akan masuk ke siklus Krebs. Nah, kalian sudah pelajari siklus Krebs itu sebelum mid semester, ya kan? Jadi, saya hanya akan mengajarkan sampai dia membentuk asetil koenzim A. Karena sisanya itu sama saja, seperti yang kalian pelajari sebelum mid semester. Karena sama-sama siklus Krebs gitu ya. Jadi glikolisis sama metabolisme asam lemak itu sama-sama menghasilkan asetil koenzim A. Oke? Oke. Jadi ini adalah struktur dari asam lemak. Oke. Ini struktur dari asam lemak. Nah, asam lemak ini pada dasarnya akan kita pecah menjadi asetil koenzim A. Jadi produk kita adalah asetil koenzim A. Oke. Jadi kalian punya asam lemak. Misalnya ini contohnya contoh asam lemak cheese ya. Jadi pemotongannya itu tidak sembarangan. Oke. Pemotongannya tidak sembarangan, dia sebentar, saya mau klik kanan. Sebentar. Pulpennya ada nggak ya? Sebentar, kayaknya dari sini aja. Wait. Oke. Bentar. Jadi kalau kalian perhatikan, kelihatan ya? Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah asam lemak. Jadi kita memotongnya itu di karbon nomor 3. Oke, kita memotongnya di karbon nomor 3 di posisi beta sini. Oke, kita memotongnya di sini. Makanya kita menyebut ini di posisi namanya beta. Ini kan posisi alfa. Ini posisi beta. Ini posisi gamma. Ingat ya? Masih ingat cara penomoran karbon? Ingat nggak? Jadi penomoran karbon itu kalau yang lupa, ntar saya bersihkan dulu. Jadi kalau kalian ingat penomoran karbon itu yang karbonil, ini kan gugus hidroksilnya ya, kalau kalian ingat. Nah, karbonil itu kan kita kan mulai menghitungnya dari karbon miliknya karbonil, miliknya karboksil ya. Ini karboksil kita jadikan sebagai karbon 1 kalau kalian masih ingat kuliah organiknya. Nah, karbon yang di sebelahnya karboksil itu adalah karbon 2. Ingat ya? Setelahnya 3, setelahnya 4, 5, dan seterusnya. Oke? Nah, karbon yang berada persis sebelahnya karbonnya karboksil itu disebut dengan karbon alfa. Ingat ya? Sebelahnya lagi beta, sebelahnya lagi gamma, dan seterusnya. Oke? Nah, untuk proses ini, jadi di proses pemecahannya ya, ini adalah pemecahan. Jadi kalian memotong asam lemak, dipotong-potong kecil-kecil supaya menghasilkan ini asil koenzim A. Oke, yang artinya dia hanya terdiri dari 2 karbon. Oke.
Jadi kalian hanya ingin menghasilkan yang namanya hasil koenzim A. Ya, jadi nanti punya kalian ini hasilnya, si hasil ini hanya terdiri dari 2 karbon. Oke, jadi 1, 2 karbon saja. Maka kita akan memotongnya di sini. Oke. Nah, karena kita memotongnya di posisi beta atau di karbon nomor 3, maka kita juga menyebut proses ini sebagai beta oxidation atau oksidasi beta. Oke, kita sebut sebagai beta oxidation atau oksidasi beta. Kenapa? Karena ini adalah proses pemotongan atau proses oksidasi. Oke, dan terjadi di karbon posisi 3 atau posisi beta. Makanya kita sebut dengan beta oxidation atau oksidasi beta. Oke, bisa ya? Oke, paham ya? Jadi intinya hasilnya nanti akan dipotong, isinya 2 karbon, 2 karbon. Ya, jadi misalnya di sini 2 karbon, di sini 2 karbon, 2 karbon, 2 karbon, 2 karbon. Jadi kita potong kecil-kecil, namanya juga ya, namanya juga C3 ya, bukan C2. C3, bukan C2. Yang di grup ada yang chat C3, bukan ya, tapi C, bukan C2 tapi C3. Ya, C3 bukan C2. Ingat posisinya ini. Nih. Posisinya tuh di sini. Ya kan dekat C3. Maka di sini. Oke, di posisi C3. Oke? Maka namanya adalah beta oksidasi beta. Oke. Dia di antara C2 dengan C3, tapi kita ngitungnya itu yang paling ini ya, yang paling jauh ya. Berarti atom C3 atau posisi beta. Oke? Bisa ya? Oke. Jadi nanti 2 isinya 2. Jadi karbon yang diambil itu 2. Ini, jadi karbon yang ini, karbon yang ini. Jadi nanti isinya itu adalah 2. Makanya kita potongnya di posisi ini atau posisi 3. Oke? Bisa ya? Nanti 2 karbon itu baru dia masuk ke berikutnya. Ini. Nanti kan dia akan menghasilkan yang isinya 2 karbon. Nah, 2 karbon itu yang disebut dengan asetil koenzim A. Ini ya. Jadi asetil koenzim A itu seperti ini. Bentar, saya ngeliat. Asetil koenzim A itu seperti ini. Jadi tadi kan kita punya ini. Oke. Jadi hasilnya di sini ada koenzim A. Koenzim A. Jadi 2 karbon tadi terikat dengan koenzim A. Ya, ini dia. 1, 2. Itu yang disebut sebagai asetil koenzim A. Oke, bisa? Saya? Iya. Kita mau makan. Astagfirullah. Sorry. Iya. Maaf ya, ingetin saya. Oke. Sampai itu dulu dah kalau gitu. Nanti kita lanjut ke minggu depan. Ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada. Oke. Saya akan kirimkan PPT ini beserta misi kalian untuk minggu depan. Oke? Ya, setelah kuliah ini saya akan kirimkan PPT ini pas misi kalian minggu depan. Sorry ya, tolong saya diingatkan, soalnya saya masih agak keteteran masalah waktu dan lain-lain. Oke, apa diingetin lagi terus-menerus. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Oke, kalau begitu kalau ada pertanyaan, saya kirimkan PPT-nya belakangan ya. Hari ini saya kirimkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi. Oh, sebelum saya tutup, tadi yang tidak ada berarti Alvina ya. Alvina. Ntar saya stop share dulu. Berarti memang yang enggak Alvina, Komala, Eva. ada, Bu. Oh, oke.
Nadiatul Aini. Hadir Ibu. Komala sama Alvina nggak ada ya. Terus Suci Laras Hati emang nggak ada. Hadir Ibu. Oke, Aditya Saputra. Hadir Bu. Oke, tadi banyak yang nggak tahu. Sri Dinda. Hadir Ibu. Oke, yang merasa sudah absen boleh keluar silakan. Terima kasih semuanya. Bye bye. Bayi Aru. Tapi Bu. Oke, berarti yang nggak ada cuma Alvina sama Komala ya. Oke, maaf ya.